Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bagi yang sedang diuji sakit, bagi yang sedang diuji kemalangan, musibah, mudah-mudahan Allah gantikan semuanya dengan yang lebih baik dan mendapatkan hikmah, mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Pemirsa Bandung TV, ada kira-kira 2 hari yang lalu kita mendapatkan sebuah kabar yang luar biasa mencengangkan gitu ya. Memang di negeri nun jauh di sana gitu ya. Tetapi karena sebagian masyarakatnya muslim, sehingga kita menjadi ikut ada keprihatinan. Gempa yang sangat dahsyat ya, 7,8 skala Richter, kemudian diiringi ada gempa susulan 7,5. Ini memang mencengangkan kita semua dengan korban yang kira-kira sampai saat 10, ini sampai 10 katanya. Sampai 10. Sampai 10. Masya Allah. Allahu Akbar. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Minimal kita mendoakan, paling minimal gitu ya. Kalaupun sampai kita tidak memberikan sesuatu yang berharga, minimal kita mendoakan, kalaupun ya sebisa-bisanya kita membantu mereka. Baik, Bandung TV, pemirsa Bandung TV, alhamdulillah guru kita semua yang telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita yang kita doakan semua, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, dan semuanya berjalan menjadi baik-baik saja. Kita akan mencoba embun pagi tanggal 8 Februari 2023, kita akan mencoba membahas sebuah tema yang kita akan ini dengan tema tawakal ya, karena ini menjadi sesuatu yang bagi muslim, ini sesuatu yang kira-kira akhir-akhir ini adalah banyak sekali ya dengan segala keadaan kehidupan dunia, wabil khusus kota Bandung, Jawa Barat sekitarnya, di tengah bencana yang bertubi-tubi, kemudian kita menjadi manusia yang seringkali putus asa ya tadi, seringkali putus asa, seringkali menjadi kapan pertolongan itu akan segera datang. Kita langsung aja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini seperti biasa sampai jam 8 ya kita akan membicarakan hal yang sangat penting dalam agama Islam, memberikan solusi ya. Nah, ada hal yang penting dalam Islam itu adalah punya rencana. Katanya ciri rahmat Allah itu salah satunya kita masih punya rencana. Tidak mungkin seorang ibu menyusui anaknya kalau tidak punya rencana. Tidak mungkin kita sholat kalau tidak punya rencana. Tidak mungkin kita kerja kalau tidak punya rencana. Tapi Islam mengajarkan setiap rencana itu akan segera terwujud bila tawakal. Nah, faiza azamta fatawakal Allah. Apabila punya rencana, tawakallah kepada Allah. Nah, makanya dia mengatakan tawakal itu untuk masa depan. Kalau yang terjadi sekarang, sabar. Kalau sudah terjadi, itu ridho atau qanaah. Nah, apa itu tawakal? Tawakal itu dipadukannya antara usaha maksimal dan ritual dengan maksimal. Ketika dia usaha maksimal diimbangi dengan ritual, maka disatukan namanya tawakal. Nah, faiza azamta fatawakal Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, bahwa maka Allah akan memenuhi keinginannya. Dan ternyata untuk Allah gampang kun payakun ya. Karena kun payakun itu hanya milik Allah. Tapi kalau manusia karena terbatas kemampuannya, semuanya butuh proses. Saya ketemu seorang ibu ya di Mekah waktu itu ketika umroh. Saya baru tahu itu pengantin baru ya. Hanya usianya cukup jauh ya. Sekitar antara 20 lah bedanya, 20-25 tahun dengan suaminya. Hanya satu saat diajak makan saya di salah satu hotel, kemudian ngobrol. Alhamdulillah Pak Ustadz, abdi mah tawakal we cenah ka Gusti Allah. Kenapa Bu? Saya bilang, ya cerita. Jadi sudah lama dia merindukan ingin ke Mekah. Tapi kata ustadznya, tawakal saja katanya. Jangan terganggu usaha, jangan terganggu pekerjaan, terusnya bekerja dan berdoa. Doanya itu baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, la syarika lak. Katanya siapa yang membaca talbiyah ini,
itu Allah akan berikan kesempatan pergi ke sana. Kapan waktunya walau alam. Dengan cara apa? Skenario Allah. Nah, kerjanya itu dia mijit. Mijit sana sini. Kemudian di tengah-tengah kesibukan, Sabtu libur. Ikut kajian di mana-mana. Ikut kajian sholat jenazah, ikut kajian sholat malam. Nah, kata ustadznya katanya, ilmu itu akan bertambah bila diamalkan. Ingat terus itu ya. Ilmu itu akan bertambah bila diamalkan. Ya. Tahliqul ilmi bila amal. Jemput ilmu itu dengan diamalkan. Nah, satu saat ada orang komplek katanya istrinya meninggal. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam belum ada yang mandikan. Akhirnya teringatlah kata-kata ustadz itu. Ilmu itu bertambah bila diamalkan. Kebetulan yang meninggalnya ibu-ibu kan, dimandikan semua. Dan itu untuk pertama kalinya. Pertama kali. Pak Ustadz saya itu coba ngadeg-deg katanya, tapi saya ingat ya Allah, saya niat Bismillah saja. Karena kan doa yang paling pendek itu salat jenazah, Bismillah ala milladz rasulillah gitu kan. Beres, disolatkan segala macam, karena ada takziah juga ya dia urus semuanya. Nah, dengan sendirinya, tapi tetap aja setiap sholat talbiyah terus saja ingin umroh. Sudah 3 bulan setelah itu anak si bapak ini pada pulang. Ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jogja. 3 anak ini 3 provinsi ya. Karena mungkin ya, sekolahnya di Jawa Timur di ITS, yang satu di Penogoro, satu di mana UGM. Jadi masing-masing di situ. Si bapak sendirian. Diam aja. Kamu tega katanya meninggalkan bapak sendiri. Anak-anak ini runding. Yang 2 ini. Udahlah, si bapak kita jodohkan aja, jangan yang mandikan kemarin ibunya katanya. Nah, Masya Allah. Akhirnya ngobrol, ya dipanggil. Si ibu ya, punten sudah tua kan, perawan tua istilahnya. Merenung aja, ntar lah istirahat dulu katanya. Jadi kami ibu nggak akan pulang katanya, sebelum keputusan ibu. Karena saya baru tenang kalau bapak sudah ada pasangannya gitu kan. Setelah istihara si ibu ini dengan ulang-ulang al-anbiya terakhir ya. Rabbihkum bil haqq rabbuna rahmanul musta'anu alamat tasifun. Ya Allah, berikan aku keputusan yang tepat. Saya sampaikanlah. Siap, bismillah. Tapi ada syaratnya. Mas kawinnya ingin umroh. Itu cita-cita saya tidak akan nikah sebelum umroh. Akhirnya setuju. Mas kawinnya umroh, berangkat, pulang umroh dikasih rumah. Masya Allah. Jadi itu yang dalam Al-Quran, kalau bisnis dengan Allah katanya kadang nggak usah hitungan, karena kadang-kadang 2 tambah 2 bukan 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Mintanya umroh, ternyata umroh dikasih, rumah dikasih, dapat jodoh lagi. Dan itu subhanallah punya anak 2. Sekarang sudah bahagia. Punya anak 2 dari yang baru itu. Oh, Masya Allah. Usia belum punya anak. Kalau belum nikah kan, belum nikah. 37. Oh, memang belum nikah. Belum nikah. 37 ngelahirin anak pertama, 42 anak kedua. Alhamdulillah sekarang anak pertama lagi kuliah. Jadi tawakal itu ternyata. Cerita udah agak lama sebenarnya. Udah agak lama ya, udah lama. Hanya dia menceritakan itu. Masya Allah, saya bilang, oh gitu, iya Pak Ustaz. Tapi saya yakin katanya dengan tawakal itu ternyata satu saat Allah mengabulkan. Nah, karena itu dalam Islam tawakal itu penting. Tidak boleh putus asa, apalagi lemah. Udahlah, nggak usah usaha, jangan. Nah, di Mesir kejadian itu, ada seorang ibu juga sama ditinggalkan oleh suaminya. Lama nggak tuh, biasalah. Tergoda perempuan lain, dia ditinggalkan. Rumahnya juga sederhana dengan anaknya di situ. Satu saat anaknya sakit, bingung kan, nggak ada biaya, ke dokter nggak ada. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, berdoa diulang-ulang, semalam nggak bisa tidur, terus dia diulang-ulang. Itu yang dalam hadis, mintalah kepada Allah dengan diulang-ulang. Fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Nah, menjelang subuh ada ngetuk pintu kan, ternyata dokter, di mana yang sakit katanya, diobati semua segala macam, resep dikasih. Dokter itu minta uang bayar. Saya nggak punya uang katanya. Terus ngapain ibu katanya, nelpon saya malam katanya. Siapa nelpon katanya, bingung. Ini katanya nomornya. Oh, ini nomor rumah sebelah katanya. Rupanya salah alamat. Ya Allah. Salah alamat. Kemudian kesalahan tetapi menuju ke itu. Okay. Setelah itu dia cerita,
Saya nggak nelpon, salah alamat, ceritalah. Saya ditinggalkan suami, di rumah tinggal berdua, sehari-hari pun saya mah hanya ngambil barang bekas, dan ternyata luar biasa, dokter itu membantu anaknya sampai sembuh. Inilah buah dari tawakal. Makanya Allah tidak akan menyanyiakan orang yang usaha. Pasti walikuli darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena usaha dan kerja kerasnya. Itulah tawakal. Makanya tawakal nggak boleh berhenti. Bahkan boleh jadi tawakal kita itu kita tidak merasakan, akan dirasakan oleh anak kita, dirasakan oleh anak cucu kita, dan kita bisa seperti ini salah satunya karena tawakalnya orang tua kita dahulu. Luar biasa ya, dua kisah tadi tentang tawakal ini. Saya pikir pemirsa di rumah kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketawakalan, keseriusan, ikhtiar maksimal, kemudian juga tadi ya, ada usaha yang terus menerus, ada doa, ada doa yang tidak pernah putus asa, dan kemudian juga berhusnuzon terus kepada segala ketentuan yang Allah berikan tadi. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya, saya sampai merinding sekali. Kita akan lanjut lagi dengan kisah-kisah yang lainnya setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik, pemirsa Bandung TV, kita lanjut lagi. Tak lupa kami ingatkan masih di line telepon kami ya, di 7214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah, kalaupun memang di televisi kita sangat terbatas karena memang terkait dengan durasi waktu, pemirsa di rumah bisa langsung WA telepon ya, WA atau lewat telepon, atau bisa juga kalau memang ada konsultasi khusus, ada masalah yang agak lumayan berat, bisa langsung saja datang ke beliau, tentu dengan jadwal tertentu karena kondisi beliau yang lain-lain juga butuh penyesuaian tertentu. Tadi kita lanjut lagi tadi. Jemputlah ilmu dengan amal. Ini kan yang menarik tadi ya, bahwa segala sesuatu itu memang kalau sekedar teori, kemudian kan ibaratnya teori itu bukan gampang ya, hanya relatif lebih mudah, tetapi praktek itu kan yang memang yang lebih mahal karena eksekusi adalah segalanya. Coba bisa jelasin. Saya tuh pernah ikut manasik ya. Ya, ada yang belum haji, ada yang belum umroh, ada yang sudah umroh ya. Kebetulan saya sudah berangkat gitu, karena itu wajib ya, semacam sertifikasi apalah gitu ya. Ternyata yang sudah berangkat dengan yang beda, yang belum berangkat beda itu ya, karena dia langsung ke lokasi kan, udah berangkat itu. Yang belum tuh mungkin kan ada suasana yang kayak masih agak bengong. Iya, bengong juga gitu kan, ternyata antara teori dengan lapangan lain gitu kan. Waktu itu satu perbandingan mazhab ya waktu itu. Saya waktu itu ada pertanyaan antara ifadah dengan wada itu kan berdekatan waktunya ya waktu itu. Sedangkan waktu musim haji itu kan padat banget. Kalau pulang dulu ke hotel atau ke mana, ke apartemen, pasti balik lagi mau wada itu padat. Sedangkan Islam itu kan selamat dan menyelamatkan. Akhirnya gimana supaya sah dan selamat itu kan? Ambil jalan tengah. Ambil tengah, saya bilang satukan aja antara ifadah dengan wada. Dan ternyata disatukan jadi satu tawaf, dua niat gitu kan. Wah, ramai itu, ramai. Lumayan kaget ya orang itu. Saya dipanggil juga oleh MUI ya, Pak almarhum, oleh salah seorang kiai. Ini gimana Ustaz, kayaknya dalilnya, saya ada kitab namanya Al-Idoh ya. Itu kalau nggak salah Imam Nawawi yang ngarang. Dilihat memang dalam kondisi tertentu boleh. Dia bilang can usum, can ada etam, ini makanya diusumkan gitu. Nah, jadi tahlikul ilmi bil amal, jemput ilmu itu dengan amal. Kalau kita dapat dari Ustadz pentingnya tahajud, silakan tahajud. Dia akan dapat pengalaman dari tahajud itu. Dia dapat ilmu tentang manasik haji, berangkatlah haji. Nanti ada pengalaman dari haji itu. Kita dapat ilmu salat duha, langsung kita rutin duha. Katanya itu yang akan menyelamat kita sampai akhirat. Karena kan ilmu yang diamalkan. Nah, sama si ibu tadi itu, dia dapat ilmu tentang jenazah,
Dia praktekkan, ternyata setelah dipraktekkan dapat suami, Luar biasa. bisa umroh, dapat rumah lagi. Dan itu nawaitunya bukan yang lain-lain, emang lu sih ingin mempraktekkan itu mengamalkan, aja kan? mempraktekkan ilmu. Oke. Nah, setiap diamalkan ilmu itu pasti dapat ilmu baru. Pasti itu ya? Pasti itu. Masya Allah. Minimal 10 lah. Ada Allah ilmu baru. Akbar. Ada ilmu Masya baru. Allah. Nah, karena itu jangan sampai kabur maqtan indallah antakulu malatafalun. Kebencian Allah sangat besar kepada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Pokoknya tahu semuanya, wa minal laili fatahajjat. Itu kan gunakan sebagian malam untuk tahajud. Berapa persen yang tahajud sih? Padahal tahu tahajud itu penting. Nah, jadi pengamalan melahirkan pengalaman beragama. Nah, karena itu makin banyak mengamalkan agama, insya Allah makin banyak pengalaman beragama. Dan pengalaman beragama itu tiap orang berbeda, Pak Bu ya. Ada orang yang duha 10 bulan umpamanya. Yang satu 10 bulan, satu 10 bulan. Ternyata dua-duanya dapat pengalaman yang berbeda. Atau dapat keuntungan yang berbeda, atau dapat hadiah yang berbeda. Berbeda. Nah, karena itu jangan sampai ke rumah sulit gitunya, malah tersolat itu ribuh. Luar biasa. Nah, saya waktu ke Mesir itu ziarah ke Imam Ibnu Hajar Asqalani ya. Itu ada buku kecil ya tentang kisah beliau ya. Jadi waktu itu beliau sempat kabur dari pondok ya. Yang kabur kan nggak mungkin ke rumah karena pasti dimarahin kan, kemana aja terus. Sudah perjalanan jauh, capek ya. Ke Mesir itu kan udah tiba dinginnya Masya Allah ya. Udah di bawah panas. Dia berteduh di bawah pohon kurma. Sambil lihat ya, ada semut itu. Naik, jatuh, naik, jatuh. Sudah 7 kali naik, bisa naik. Dia merenung aja. Ternyata pada akhirnya semut itu ke-7 kali berhasil naik. Hanya beliau sujud malu kepada Allah, balik lagi pondok jadi ulama besar. Makanya tawakal itu adalah tidak putus asa, sekaligus juga memaksimalkan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Orang yang putus asa bukan tawakal. Orang maksimalkan yang diberikan oleh Allah itu pasti orang itu akan berhasil. Banyak orang yang sukses itu berawal dari kegagalan. Makanya katanya kegagalan itu adalah modal untuk sukses. Saya baca orang-orang sukses itu ternyata, wah, memang jatuh bangunnya luar biasa. Luar biasa. Mungkin hampir-hampir sampai kalau nggak meninggal ya sakit ya di penjara juga. Iya, sampai saking beratnya. Masya Allah, saking beratnya itu. Karena itu tawakal yang tidak putus asa dan memaksimalkan yang diberikan oleh Allah, itu sebenarnya tawakal. Itu yang menyebabkan bahwa maka Allah akan mencukupi orang-orang yang tawakal itu. Gitu, nah, tadi Ustadz bilang mencukupi ya. Kan kadang-kadang kadar cukup seseorang itu kadang kan manusia itu punya limitasi atau punya punya ini sangat terbatas tadi. Karena dia banyak melihat WA story orang misalkan ya dengan kesuksesan yang lain-lain sehingga dia membandingkan dengan orang lain. Nah, sampai sejauh mana kita mengukur ukuran kepantasan bagi kita dengan orang lain yang kadang-kadang kan kita jadi padahal kan latar belakang juga berbeda, perjuangannya juga berbeda. Ketika di media sosial itu menganggapnya kan sama kan seolah-olah. Iya, betul. Jadi agak ada tanda kutip panas tertentu sehingga melihat ada pencapaian orang lain yang melebihi dari kita. Ini gimana tadi? Ya, kadang-kadang ini orang tuanya sama, sekolahnya sama ya, nasibnya beda. Luar biasa ini. Bahkan katanya jangankan orang lain, suami istri aja mimpinya beda katanya gitu kan. Nah, karena itu bagian dari harus kita tafakuri ya, bahwa tidak semua pesantren itu melahirkan ulama. Tidak semua prajurit itu jadi jenderal kan. Kebayang gitu kalau semua jadi jenderal siapa yang jadi prajurit kan gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan kelebihan yang diberikan oleh Allah sekaligus tidak boleh putus asa. Udah setelah itu pasrah aja kepada Allah. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang pasrah. Justru kalau semakin diminta oleh kita, maka semakin sulit Allah memberikan kepada kita. Bisa jadi itu. Saya kemarin takziah ya. Seseorang yang wafat, anaknya cerita, si bapak itu enjoy aja Pak Ustadz katanya. Penting udah usaha, pasrah kepada Allah. Yang diharamkan itu dosa itu adalah tidak mau usaha. Makanya hidupnya tenang aja. Dapat segini, kalau udah nggak kurang, sabar. Kalau lebih, syukur. Jadi penghasilan berapapun, kalau untuk kebutuhan hidupnya, apapun pekerjaannya, pasti ini cukup. Akan cukup ya? Akan cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, Pak, ini yang salah. Masya Allah.
penghasilan berapapun kalau untuk gaya hidup nggak akan cukup. Kamu loba gaya, ribuh itu ribuhnya. Jadi kriteria cukup itu adalah kalau kita lihat nih, satu zaujatun muwafiqah, ya, punya pasangan sesuai harapan. Kedua, lalu abrarun, anak yang saleh dan salihah. Nah ini ketiga, warizku fi biladihi, punya rezeki dari sekitar rumahnya. Artinya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Ya relatif buat kehidupan itu agak. Ya, warizku fi biladihi, punya rezeki dari sekitar rumah. Jadi nggak usah jauh dari rumah. Makanya sebaik-baik cari rezeki yang dekat. Makna dekat, bilad itu kan bisa negara. Saya kemarin ada orang pulang cinta keluar, dipindahkan ke Indramayu, masya Allah seorang. Orang lain maka Eropa gawe itu gitu ya. Ke Indramayu nggak mau jauh, masya Allah. Justru rezeki itu berawal dari jauh. Kalau sudah hijrah pasti, dan sukses orang itu karena hijrah. Makanya jangan takut, di Indramayu Allahnya sama kok dengan di Bandung ya. Nah itu ya. Jadi Pak Agung, cukup itu hasil tawakal itu dibutuhkan ada. Kalau lihat hadis mah ya itu, selama kita masih bisa makan, tidur nyenyak, punya rumah, jalan juga lancar, udah ada surga lah gitu. Tinggal bersyukur. Nah, kan ada pepatah atau ada peribahasa di Sunda itu kan ngukur kakujur. Itu gimana Tad? Atau ngukur sesuai baju sendiri atau gimana Tad? Coba Tad. Ya, kalau minta itu harus layak lah. Pastilah SMA dengan sarjana beda. Yang ini subuh datang tunu pasti beda gitu kan. Yang orang yang ini pagi pulang malam beda dengan orang yang ongkang-ongkang. Jadi nggak usah sirik-sirik. Nggak usah sirik ya. Jadi kalau orang itu sukses ya. Nah kalau orang itu sukses, orang yang hikid tuh pasti dia iri. Irinya kejalan. Hasil bawahnya tuh udah. Harusnya kalau orang sukses ikuti apa nih kuncinya. Saya ketika ketemu orang ya, wah ini luar biasa. Namanya Pak Dadang ya, Padang. Nah udah saya, ini mah Pak Ustadz, alhamdulillah sana. Satu, baik sama istri katanya. Kedua katanya, selalu bila ada rezeki orang tuh saya dahulukan. Oh ini kuncinya. Walaupun bisnisnya berbeda, kalau baik sama istri dan baik sama orang tua itu ternyata benar. Karena rumusnya man arodas sofa'a fal yaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Saya teringat, oh pantesan Rasul mengatakan umuka itu. Karena di orang tua itu sumber rezeki. Relatif hidupnya tuh ringan lah gitu. Ringan, nggak terlalu banyak beban, nggak terlalu kayak yang mikirin negara yang kayak yang berat gitu, enggak. Ya, jangan besar pasangan berarti yang ya. Mau punya sepeda aja. Mau punya mobil, mau punya mobil pun yang sederhana. Ya alhamdulillah, saya kemarin tuh dikasih mobil mewah ya. Saya bilang, nggak usah kata istri saya, kita belum pas gitu kan. Akhirnya kita beli yang ringan. Ternyata lebih ringan, beban kita lebih ringan. Jadi jangan dianggap mobil mewah itu tidak jadi beban itu. Karena pajak tahunan yang lain-lain juga biaya keparasi yang lain-lain. Cicilannya gede. Iya. Sare, sin katubruk angges, mau kayak biasa mau katubruk kan no problem gitu kan. Baik. Ntar kita lanjut lagi ya. Iya, baik pemirsa di rumah, masih ada 2 segmen ke depan ini. Kita akan nanti juga akan membahas beberapa pertanyaan netizen atau juga dari minggu lalu yang memang masih ada 1, 2, 3 gitu. Nanti juga kita akan coba kembali aja memaparkan dengan lebih spesifik lagi apa itu keutamaan tawakal. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, kami mohon maaf sebelumnya karena lagi-lagi ada gangguan teknis ya. Tapi kita akan lanjut kembali pemirsa di rumah. Ini kan menarik banget ya. Kita akan mulai coba langsung saja kita ngebahas karena ini banyak sekali dari netizen kita yang menanyakan, salah satunya ini di 594. Tolong ceritakan kembali katanya kisah Isra Mi'raj tentang tawar-menawar sholat itu sampai sejauh mana itu bisa menjadi kesimpulan menjadi 5 gitu. 5 waktu sholat. Jadi saya baca ringkasan Bukhari Muslim yaitu halaman 56 sampai 100 sekian lah itu. Itu di Nabawi tahun 2003 lah kurang lebih. Saya baca gitu ya. Jadi cukup panjang ya. Waktu itu Nabi datang ke sana kemudian jadi imam sholat. Akhirnya Allah mengatakan bahasa sayanya ya, Muhammad gak usah sedih. Amalkan ini.
Karena Isra Mi'raj itu kan awalnya kesedihan Nabi ditinggal oleh Siti Khadijah. Nah, dapatnya 50 waktu. Itu hadis Muslim itu, Bukhari Muslim. Pulang, Nabi Musa nanya, dapat apa katanya? Sholat 50 waktu, umatku nggak akan sanggup. Rasul balik lagi, karena mendengar umatku nggak akan sanggup. Akhirnya 25, setelah itu ketemu lagi dengan Nabi Musa, gimana? 25. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup. Akhirnya Rasul mementingkan umat ya. Balik lagi jadi 5 waktu. Ketemu lagi dengan Nabi Musa, gimana? 5 waktu. Masih kata Nabi Musa, umatmu nggak akan sanggup kayaknya. Saya sempat merenung ya. Ternyata betul Nabi Musa ya, karena ya senior ya Nabi Musa maksudnya. Karena banyak keluarga kita yang aku Islam belum sholat ya. Merenung. Tapi terlepas dari itu, hadisnya sahih itu. Hadisnya sahih. Dan itu jadi dasar bahwa kalau nawar itu cukup 3 kali. Ya, kebayang aja tadi ya. 5 waktu aja kita sudah banyak yang belepotan tadi, apalagi dengan kewajiban mesti ke 50 waktu setengah jam sekali ribu ya. Luar biasa ini. Belum nanti pertentangan yang lain-lainnya tadi. Iya. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Baik, pemirsa di rumah, saya pikir itu menjadi ini ya, jadi cukup jelas ya. Jadi menjadi 5 waktu dari 50. Oke, 6.50 tadi ini berjamaah sholat berjamaah di rumah ini gimana pahalanya, karena dia di masjid, kalau ke masjid itu ngelihat imamnya bacanya kurang tartil, kurang bagus sehingga takut, karena kan ya itu ya ada beranggapan kalau bacaannya salah, maknanya salah, tujuannya pun jadi salah. Gitu. Ya, gitu. Gimana tadi coba tadi? Ya sebetulnya sah saja ya berjamaah itu ya, cuma tidak punya pahala ke masjid. Makanya tugas kita patuh aktif selaku jamaah, yang pokoknya nih kita aktif ngasih masukan ke DKM. Saya pernah ngaji satu tempat yang banyak sekali jamaahnya. Saya tanya Pak DKM, ini dari mana aja? Ini ngejar imam Pak Ustadz kata. Karena kami sepakat sebulan sekali mendatangkan imam yang suaranya bagus. Nah, karena memang bacaan itu paling bagus ya, paling yang memenuhi syarat. Kalau bacanya sama baru pemahaman. Terus gimana kalau di satu masjid bacanya jelek? Sah berjamaahnya sah, hanya tetap mengurangi pahala. Tugas kita aktif ngasih masukan. Kalau perlu kita ngasih dana juga nih dari saya sekian, datangkan imam yang bagus gitu ya. Jangan patuh pasif ya, karena patuh masjid itu milik bersama. Karena milik bersama, pengurus masjid harus mendengar masukan dari jamaahnya. Nah ini penting nih, pengurus masjid harus mendengar masukan dari jamaahnya. Terlepas juga, ya itulah karena beda-beda pandangan yang lain. Nah caranya gini, 3, kalau Sayyidina Abu Bakar sholat di rumah, sholat lagi. Nah, kalau Sayyidina Umar ngasih tahu. Kalau Sayyidina Ali tinggalkan. Itu lebih lagi. Jadi memang ketiga karakter para sahabat itu juga berbeda tadi cara menyikapi ya. Makanya tugas kita kalau maunya ini banyak tetangga, kalau silaturahmi ke tiap rumah nggak mungkin, di masjid ketemu, ambillah silaturahmi. Sholat di rumah gitu. Ini dahsyat ya pemirsa di rumah, karena menjaga kebersihan hati, menjaga kemurnian, dan juga menjaga masing-masing pihak tidak ada yang tersakiti. Karena menjadi orang bijaksana tuh tidak mudah, karena kebahagiaan dibagi dua kan tadi. Ya kalau kita orang saklek, orang nggak mau mikirin, ya kita dengan mudah aja udah gimana saya aja, tapi masalahnya kan tidak bisa. Nggak bisa. Lanjut lagi, ini luar biasa ini. Dan ini katanya di 6.10 tadi. Kalau tahrim nih, ini dibolehkan atau tidak tadi? Gimana secara spesifik? Kalau zaman saya Usman, tahrim itu dengan azan. Karena azan sekali belum juga datang, ini azan 2 kali. Dan itu di pasar-pasar adanya itu. Sampai sekarang di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Turki azan 2 kali. Itu azan pertama itu tahrim. Makanya di kita ada kearifan lokal. Itu masukan dari jamaah, musyawarah dengan warga sekitar. Kemarin juga kita ada di masjid, kalau bisa jangan terlalu malam, 10 menit sebelum azan. Ada tahrim dengan sholawat, ada tahrim dengan baca Quran, ada tahrim dengan cara singkat, silahkan sesuai dengan keputusan bersama. Kenapa keputusan bersama? Karena kita harus merawat kebersamaan. Karena kata Nabi, al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitona mal wahid, dan setan itu bersama orang-orang yang egois. Nah, jadi silahkan saja, tergantung kearifan lokal masing-masing. Gitu. Ya, emang mengumumkan itu juga kayak misalkan nanti nih menjelang bulan puasa,
jam 2 malam itu sudah mulai keras kan suara. Iya. Ada yang terganggu dalam tanda kutip Betul. karena sudah uzur, kemudian ada anak kecil. Tetapi juga ada yang merasa bahwa ini adalah siar dan 1 tahun sekali katanya. Yes, Ini gimana? Nah, jalan tengah ini kadang-kadang kan Iya. luar biasa ya ini. Saya waktu masuk satu komplek ya, di sekitar situ banyak non-muslim. Ya. Alhamdulillah berdirilah masjid. Nah, kemudian setelah itu ditampunglah semua masukan kan. Oke. Kata orang non-muslim ada yang nanya gini, kenapa sih kan waktu sholat sudah ada? Katanya. Ya, kenapa sudah ada adzan segala katanya gitu kan. Akhirnya kata Pak DKM-nya ya, karena orang baik juga mungkin ke sana sini supaya enak. Kalau Bapak pergi naik pesawat ya, kan 2 jam sebelumnya sudah berangkat. Kita sudah tahu ini nomornya ini, tapi kenapa suka ada pengumuman? Untuk pesawat sekian, nomor sekian, mangga dipersilahkan siap-siap. Itu namanya taukid, menguatkan. Nah, baru dia sadar. Akhirnya disepakati adzan keluar, koma di dalam. Baguslah saya bilang. Gitu. Dan mungkin juga audio masjid masing-masing juga itu juga ya para DKM perlu diperhatikan dalam tanda kutip tadi ya. Jangan sampai kalau dalam ini tuh jangan sampai ngerebek lah gitu tadi karena memang itu juga jadi lumayan jadi ada agak lumayan ini juga tadi ya sebenarnya. Saya yang pernah ke Jakarta ya, ada pejabat Pertamina waktu itu. Saya kenal baik, kenal dekat. Mau pindah kan, tetap mau pindah ke Bandung. Tapi syaratnya jangan dekat masjid yang seperti begitu katanya. Terus saya bilang kenapa Pak Ji? Masa Tuhan tuh torek Cina orang Sunda kan. Yang ramai-ramai jadi masalah saya tuh tidur terganggu segala macam. Ya kebayang lah suara ngaji saja bisa mengganggu. Maka itu penting komunikasi dengan baik, karena komunikasi itu ternyata dalam Quran ada kaulan baligo, kaulan sakila. Orang yang baik itu adalah siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Dan bukan saja melindungi kepentingan kaum muslimin karena ini masyarakat yang heterogen dengan jenis pekerjaan tertentu, ada yang baru pulang jam 2 malam karena keadaan tertentu sehingga kita harus menghormati. Oke. Baik pemirsa di rumah, lanjut lagi ya. Ini menarik sekali nih karena luar biasa ini masukan-masukan dan kita ada banyak sekali pertanyaan. 501 tadi, suami masih belum sholat, tetapi dia sebenarnya orang baik, tetapi kalau belum sholat, ini gimana katanya tadi? Ya gini, saya waktu itu pernah berangkat haji ya. Ada satu orang, Ustadz saya berangkat haji dipaksa mertua. Sebelumnya saya belum sholat, belum saum, belum zakat. Ini gimana, haji saya sah tidak gitu kan? Berawal dipaksa itu ya? Dipaksa ya. Kalau dan tidak mau ya sebenarnya. Kalau nggak mau katanya udah suruh cerai dengan anaknya kan. Wah ini pisan lah ongkosan gitu. Ya akhirnya saya bilang gini, Pak, rukun Islam itu kan 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji kan. Nah syahadat itu pondasi, sholat itu tiang, zakat itu dinding ya. Kemudian saum itu atap. Nah kemudian haji itu pagar. Nah sekarang banyak orang yang bikin pagar duluan. Berangkat aja Pak, saya bilang sah hajinya sah, nanti pulang haji tiangnya perbaiki, pondasinya perbaiki. Tak iya mah keharti cina. Masya Allah, saya takut salah jawab ya, karena kalau salah jawab pasti salah kan kesananya itu. Betul. Sama ini juga begitu. Jadi ibu sampaikan ke suami, tetap kebaikannya harus kita hargai. Nyari nafkah, nyekolahkan anak, ngasih rumah, ngasih kendaraan, harus dihargai. Cuma pelan-pelan diingatkan tentang pentingnya sholat. Karena sholat itu laksana angka 1 kan. Sholat 1, tambah ngaji tambah 0, tambah cari nafkah tambah 0, jadi 100. Tambah lagi bikin rumah, jadi 1000. Jadi kalaupun ngaji, bikin rumah, kemudian cari nafkah, kalau nggak sholat hilang. Satunya hilang, 0 semua. Tapi saya lagi, semua orang butuh proses. Tadi yang menarik Pas Ustadz memberikan penjelasan, memberikan pendekatan yang tidak langsung menohok, yang tidak langsung ini kan banyak sekali di para ulama kita atau para pemuka agama kita pemahaman literasi, pemahaman narasi tentang sesuatu, membaca, karena kan banyak sekali ayat-ayat Allah itu yang kalau kita bawa secara ini kepada orang-orang tertentu, tentu hasil pun juga akan berbeda tadi ya. Nah ini kan ini gimana tadi ya cara biar para alim ulama, tentu saya tidak mendeskripsikan para alim ulama ini ya. Cuman maksud saya banyak sekali
pemahaman-pemahaman yang perlu kita kaji ulang kembali, sehingga cara menyampaikan ini tertentu kan dibutuhkan kecerdasan tertentu yang saya pikir ini penting sekali. Ada yang sebetulnya at-tadrib bitasri ya, evolusi dalam menggunakan syariah. Saya pertama kali ada pengajian ya, Ustadz ada pengajian. Sebenarnya kenapa Bu? Ada masalah? Ya ini sudah 3 Ustadz nggak mau. Alasannya apa? Mau, ya? 3 mau Ustadz. Kenapa? Karena kami belum dikerudung. Rok kami pendek. Ustadz gimana? Saya mau lah, silahkan. Yuk ngaji saya bilang. Yang penting mah di baju aja gitu. Pelan-pelan banget ya. Pulang kerja ngaji. Asalnya ditutupi maaf dengan sajadah ya. Roknya panjang, boleh dikerudung. Itu prosesnya 5 tahun. 5 tahun. Baru dikerudung, baru rapi. Itu subhanallah ketika umroh tuh pada nangis ya. Masya Allah. Ya subhanallah ya, saya juga sama waktu itu terharu, dia juga lebih terharu. Ternyata Ustadz itu baik katanya gitu ya. Jadi karena memang Allah tidak melihat hasil usaha maksimal, dan ada yang sebetulnya kaulan karimah, kata-kata yang memuliakan. Kita nggak boleh menghakimi, karena orang itu butuh proses. Ada yang 5 tahun, ada yang 5 tahun paling lama itu. Semuanya dikerudung. Yang satu belum, tenang aja teh. Kita kan butuh proses. Sholat dikerudung. Sekarang udah bunyi kabeh namanya. Allah. Dan saya pikir ini perjuangan yang kayak gini itu kan yang tidak banyak orang melihat, yang ketika melihat hanya ketika sudah jadi, karena ada masing-masing orang yang karena dengan tingkat pemahaman dan tingkat pembelajaran, apalagi dia banyak melihat contoh yang saya tidak mudah dimasuki berbagai hal yang kayak gitu, karena dia udah blok mental duluan, sehingga terlalu banyak melihat ini para ustadz yang lain-lain, sehingga tidak segampang itu. Nah ini juga saya pikir pentingnya sekali para alim ulama itu menambah wawasan terus, terus mengupgrade diri tadi ya, baik dengan kemampuan pendekatan bahasa Inggris yang lain-lain juga. Itu saya pikir juga karena zaman semakin ke depan ini semakin maju dan semakin berubah. Tentu kalau kita juga tidak berubah akan belepotan dan akan kerepotan. Baik, sayang sekali ini pemirsa di rumah ini masih banyak sekali pertanyaan dari netizen kita yang perlu bahas. Insya Allah kalau kita ada waktu, kalau ada umur, kita minggu depan kita akan lanjut kembali. Kita kasih konklusi sama doa. Ya, pemirsa Bandung TV, semua punya rencana, semua punya cita-cita. Tapi rencana dan cita-cita kita akan segera diijabah kalau tawakal. Karena kita diciptakan Allah banyak kekurangan. Untuk menggapai cita-cita butuh energi ilahi. Maka tawakallah. Apa itu tawakal? Memaksimalkan usaha dibarengi dengan ritual. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan takdir yang baru ya. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Bandung TV, pesan dari Pak Ustadz tadi, jangan lupa maksimalkan ikhtiar dengan ritual. Luar biasa sekali ini, kalau ketemu nanti akan bertemu dengan takdir kita atau nasib kita. Kita akan lanjut lagi di Rabu depan ya, tentu dengan kajian dengan tema yang lebih beragam dan lebih menarik. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak lupa. Kita akan ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Time